وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وعلى أهل بيته، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نووي البنتاني، ولمؤلف متنها الشيخ سالم بن سمير الحضرمي، ونخص خاصة لمرد روحنا المرحوم المغفور العام كالحاج عبد الله بن كي حاج محمد صديق، المرحوم المغفور الوالد كالحاج أحمد بن كي حاج محمد صديق، المرحوم المغفور الجاد حاج مختار عثمان، ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ومشايخ مشايخنا أن الله يتغشنا وإياهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وأن يعيد إلينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدارين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال: وفضائلها. Wa fadailuha, dan keutamaan-keutamaan daripada qaul la ilaha illallah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, la tuhsa, keutamaan daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la tuhsa, itu tidak terhitung, tidak terhingga, karena saking banyak daripada keutamaan la ilaha illallah. Namun di sini dalam kitab kita ini ada beberapa keutamaan yang dipaparkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam perkara mengucap la ilaha illallah. Maka kata Syekh Nawawi, minha, di antara keutamaan-keutamaan yang tak terhingga daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah salasa marratin, sebanyak 3 kali, fi yaumihi, pada hari-harinya orang tersebut, kanat lahu kafaratan, kanat lahu adalah bagi orang tersebut, dengan sebab ia mengucap la ilaha illallah itu, kafaratan, sebagai pembebas, likulli zambin, bagi tiap-tiap dosa,
asabahu fi dzakal yaumi, yang menimpanya pada hari tersebut. Para jamaah sekalian, pertemuan terakhir telah kita bahas masalah tasmiyatul la ilaha illallah dari sisi makna. Kemudian kita bahas juga masalah la ilaha illallah dari segi i'rab. Telah kita ketahui bersama bahwasanya macam-macam penyebutan daripada lafaz la ilaha illallah. Dikatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah. Pun dikatakan juga bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Disebut juga bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas ataupun kalimatul najah. Kita meyakini bahwasanya arti daripada la ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Kalau kemarin bahasa gampangnya, tidak adanya dibuang, selainnya dibuang. Berarti makna daripada la ilaha illallah itu, Tuhan itu adalah Allah. Dan maknanya dalam implementasi hidup kita sehari-hari, bahwasanya la ilaha illallah itu adalah tidak ada suatu pun yang dapat menjadikan kita hamba, yang dapat membuat kita menghamba dengan sebenar-benarnya menghamba terkecuali Allah. Maka tidak dikatakan seseorang itu menghamba kalau memang dia masih ikut dengan hawa nafsunya. Maka yang model begini, la ilaha illallah, ternyata belum tertancap, belum tertanam kuat di dalam hatinya. Pun begitu juga, tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk menguasai diri kita terkecuali Allah. Ini salah satu daripada makna la ilaha illallah. Maka tidak bisa diri ini dikuasai oleh materi. Jikalau diri ini masih dikuasai oleh materi masih kita junjung setinggi-tingginya, halal haram hantam, maka berarti kalimat la ilaha illallah belum tertancap, belum tertanam dan terpatri kuat di dalam lubuk hati kita. Dan satu lagi makna daripada kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk memaksa kita, baik dari sisi nafsu ataupun yang lainnya, terkecuali yang berkuasa untuk memaksa kehendak yang kita punya adalah Allah. Maka jikalau diri ini masih bisa dipaksa oleh sesuatu selain Allah, maka berarti kalimat la ilaha illallah belum tertancap, belum terpatri kuat di dalam lubuk hati kita. Dan pada malam hari ini, insya Allah yang akan kita bahas adalah keutamaan-keutamaan daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Syekh Nawawi, sangat banyak daripada keutamaan-keutamaan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah pada tiap-tiap hari kita. Nah, di antara keutamaannya yang namanya la ilaha illallah adalah satu pintu untuk masuk ke dalam agama Islam ataupun keselamatan. Bagaimana bisa begitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah.
fa idza qaluha asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kata Rasul, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Andai kata mereka telah mengucapkan kalimat tersebut, maka terjagalah daripadaku darah-darah mereka, harta-harta mereka, kehormatan-kehormatan mereka, terkecuali ketika nanti hal tersebut akan dibayar sesuai dengan hak-haknya. Artinya, manakala seseorang mengucap kalimat la ilaha illallah yang berada di dalam kalimat syahadatain, maka orang tersebut haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya untuk diambil. Artinya Islam adalah agama keselamatan. Maka satu waktu ketika sahabat berperang, ada Sayyidina Ali, ketika beliau berhadapan dengan kafir Quraisy, tatkala kafir Quraisy tersebut sudah ada depan biji mata Sayyidina Ali, udah nggak berkutik, tinggal terhunus pedangnya. Lantas kemudian si kafir tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Namun kemudian kafir tersebut tetap dibunuh. Apa yang terjadi? Maka Rasul bilang, bukanlah dia telah mengucapkan kalimat tauhid. Lantas dijawab, betul ya Rasul, dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah dia mengucap dengan sungguh-sungguh kalimat tersebut? Boleh jadi apa yang dia ucap lantaran dia takut akan mati daripada medan perang ini. Artinya Sayyidina Ali bilang, ini mah boleh jadi orang bohong lantaran udah ke pojok kemudian mengucap la ilaha illallah. Kata Rasul, apakah engkau mengetahui isi hati daripada orang yang kau bunuh tersebut? Kata Sayyidina Ali, enggak. Coba engkau belah dadanya, engkau lihat di hatinya. Apakah di sana terdapat tanda-tanda daripada kemunafikan, ataukah terdapat kalimat tauhid la ilaha illallah? Artinya sebegitu mulianya Rasul Islam, bahwa orang yang sebegitu kafir yang memerangi umat Islam pada saat mengucapkan kalimat tauhid haram untuk dibunuh. Apalagi kita yang jelas-jelas emang dari orok kita udah jadi orang muslim. Nah sekarang yang muslim sama yang muslim aja perang, yang disebut yang dibawa-bawa siapa? Allah. Padahal yang disambitin muslim, yang nyambitin muslim, teriaknya Allahu Akbar, bawa-bawa nama Allah gitu. Padahal yang namanya orang muslim haram darahnya, hartanya, serta kehormatannya, terkecuali apabila ia telah melakukan satu hal yang dilarang oleh syariat yang memang ditentukan oleh Allah ataupun Rasul ataupun ijma. Contoh as-sayyibu zani, orang yang udah nikah kemudian berzina, ketahuan ditetapkan sebagai pelaku zina oleh qadhi, maka halal darahnya untuk dirajam, halal untuk dirajam. Ya manakala dia melakukan kesalahan-kesalahan yang memang konsekuensinya dalam agama Islam kudu mati, ya maka halal. Tapi di luar itu nggak boleh sesama muslim itu, ataupun apalagi orang yang di luar muslim untuk mengganggu orang muslim. Sebab kita sebagai muslim itu wajib saling menjaga. Nah kemudian diantara keutamaan daripada kalimat tauhid, kata Rasul,
Ini yang namanya la ilaha illallah itu adalah afdolul iman, seutama-utamanya keimanan. Kata Rasul, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman itu ada 70 cabang, dan cabang yang paling awal, cabang yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Kita mengucap la ilaha illallah aja itu udah sangat mulia, udah sangat tinggi fadilahnya ketimbang kita mengucap kalimat yang lain. Sebab apa? Tuh lihat, coba kalau orang tahlilan setelah istighfar, afdolul zikri, seutama-utamanya ucapan la ilaha illallah. Nah di sini Syekh Nawawi juga menukil satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul kan dalam hadis ini, man qala la ilaha illallah salasa marratin, siapa orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah, nggak banyak, salasa marratin, cuman 3 kali doang, fi yaumiha, pada hari tersebut. Ini hari apa? Hari Jumat. Ini hari Jumat kita mengucap la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Maka kata Rasul, kanat lahu kafaratan likulli dzambin. Kalau kita mengucap la ilaha illallah pada satu hari sebanyak 3 kali, maka itu kalimat la ilaha illallah yang 3 kali kita ucap menjadi penyebab daripada dihapuskannya dosa-dosa kita yang kita kerjakan pada hari tersebut. Itu cuma 3 kali doang. Ya. Sampai lagi kalau mengucapnya dipanjangin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau mengucapnya kita panjangin, kita sungguh-sungguh, yang diampunin kata Rasul bukan cuma dosa hari itu, tapi arba'u alafin minat dunubil kabairi, 4.000 dosa-dosa daripada dosa-dosa besar yang kita perbuat diampuni dengan sebab kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan memanjangkannya. Dalam satu hadis Rasul katakan, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabairi. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha, kemudian dia memanjangkan ucapan tersebut, la ilaha illallah, apa faedahnya? Arba'atu alafi dzambin, 4.000 dosa diampuni dengan sebab kita mengucap la ilaha illallah. Kalau ucapan la ilaha illallahnya kita panjang, ini kurang apa? Allah memberikan keistimewaan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pendek, ya dosa pada hari itu diampuni. Kalau panjangan kita ucapinnya 4.000 dosa enggak tanggung-tanggung Allah ampunin. Ya, sekarang tinggal kita mau mengucap apa kagak. La ilaha illallah ini juga sebagai pembaharu iman kata Rasul. Keutamaan la ilaha illallah ini tajdidul iman, memperbaharui iman.
Kata Rasul dalam satu hadis, jadidu imanakum, wahai para sahabat, wahai umatku, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Kila, sahabat nanya balik, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara kami untuk memperbaharui iman kami? Qala, lantas kata Rasul, akhiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah oleh kalian daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Suruh perbanyaknya berapa? Aqalluha salatu mi'atin, paling sedikit 300 satu hari. 300 yang nggak kontan juga nggak ngapa-ngapa, yang model-model begini tampang kreditan kok. Cicil berapa sekali sholat? Rapi sholat 60, 6 kali 5 30, 60 kali 5 300 kelar. Ya boleh. Paling sedikit aturannya begitu. Yang pertama 300. Kalau yang sehari 300 nih mah tingkatannya SD 300 nih, dicicil lagi. SD-nya baru kelas 2, kelas 3, cicilan nih. Habis sholat 60 karena waktu nggak banyak, sibuk kerja, ya boleh silakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menjangan cepat-cepat. La illallah, la ilaha. Biar khusyuk, biar khudu ketika kita mengucap, sama ketika kita salawat juga begitu. Nah kan kita lagi muji-muji Allah. Ya, emang enak kalau kita dipuji, mujinya buru-buru. Kan nggak enak. Emang kalau kita biasanya kalau ada maksud kan sama kawan, sama saudara, kita lagi butuh duit begitu, ya. Lah kan pelan-pelan kita mintanya, ngomongnya juga ketata, rapi, puji dulu, abang sehat, alhamdulillah sehat. Udah makan bang, udah. Abang rapi banget ini hari, wangi. Romana nggak ada orang lain yang lebih ganteng daripada abang. Kan kita pujinya pelan-pelan, nggak buru-buru. Sama ketika kita baca zikir, satu zikir, mau itu selawat, mau itu kalimat tauhid la ilaha illallah, jangan terburu-buru kita resapi. Sehari 300 minimalis begitu, ya. Itu baru tingkatan SD. Mau naikkan lagi yang pertengahan nih, tingkatannya SMP berapa? Sehari 1000. Ya dicicilin, jangan tarik nafas saja baru dengar 1000, baru tarik nafas saja. 1000 sehari dicicilin boleh, berapa aja. Habis sholat 200 kali 5, 1000 kan udah. Wah, 1000 udah jamaah, orang banyak yang 1000, kata kita begitu. Oke, tingkatan yang tinggian dah, yang SMA berapa? 12.000 sehari. Ya kalau mampu, ya paling enggak, kan kata Allah begini, Rasul bilang juga, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Yang penting bukan bilangan banyaknya, tapi kan istiqomahnya. Ya, banyak mah gampang, kalau timbang banyak mah punya kesempatan banyak kita ladenin, mampu. Cuman kan istiqomah belum tentu. Mendingan banyak istiqomah daripada sedikit nggak konsekuen. Ya apa-apa 300 mau istiqomah, saban hari pelan-pelan aja dulu. Yang penting kita ucap kalimat-kalimat seperti itu, kalimat la ilaha illallah. Ini Rasul yang ngajarin, ulama sampein begini. Jadi bilangannya mau 300 ataupun mau 1000 atau mau 12.000, silakan yang mana aja boleh. Nah nanti andai kata kita bisa punya kesempatan, kita catat tuh udah berapa kali itu kalimat la ilaha illallah kita ucap. Yang bagus lagi,
sampai 70.000. Ya, sumur hidup nih. Sumur hidup sekali maksudnya begitu. Emang faedahnya apa kata Rasul begini? Man qala la ilaha illallah sab'ina alfi marrah kana fida'an lahu minan nas. Wa fi riwayatin dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Berapa? 70.000 kali. Kanat lahu fida'an minan nar, adalah baginya itu kalimat la ilaha illallah sebagai pembebas daripada api neraka. Dan dalam satu riwayat dakhalal jannah, siapa orang yang mengucapin kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka baginya akan masuk ke dalam surga. Ini yang orang katakan sebagai at-taqoh sugro. Ya. Jadi baca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. Ini yang namanya at-taqoh sugro. Ini hari berapa? 1000. Ya kalau sehari 1000 berarti kan kudu 70 hari. Ya nggak usah sekali nggak apa-apa. 70.000 banyak banget sedikit. Ya, kita cicil kalau seharinya 100 ya berarti. Nah, iya kita catat hari ini udah 1000, besok 1000, kita catat. Ntar kalau udah sampai 70.000 temuin saya, ntar saya kasih doanya. Ya saya kasih ntar doanya, namanya doa at-taqoh. Allahumma inni qad qara'tu la ilaha illallah sab'ina alfi marrah. Terus hanya ada nanti. Kalau emang udah kelar baca, ya ngomong sama center, saya kasih doanya. Ini doanya silakan baca. Kalau buat kita udah, buat orang tua kita yang udah pada kagak, kita kirimin itu bacaan la ilaha illallah atau at-taqoh sugro sebanyak 70.000 kali. Memang jujur, ini hadis dalam masalah ini kata Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, ini hadis adalah hadis la aslalahu. Ini hadis nggak ada asalnya. Kalau kata ilmu ahlul hadis, ini hadis palsu. Tapi Imam Al-Ghazali meriwayatkan hadis ini dalam Ihya Ulumuddin. Ini kudu dijelasin. Ntar jangan sampai ada orang ngomong, itu mah hadis doi, itu hadis palsu. Mau ngapain dikerjain orang hadis palsu begitu? Itu mah nggak ada manfaatnya. Begini Pak, agak panjang biarin ya. Jadi memang kita paham bahwasanya ahlul hadis itu mempunyai standar dalam menentukan kredibilitas satu hadis, apakah ini hadis sahih ya ataukah mardud, atau riwayatnya makbul ataukah mardud. Ini hadis riwayatnya diterima apa enggak. Jadi kalau ahlul hadis untuk menentukan otentisitas satu hadis itu punya dua jalur, punya dua cara. Yang pertama kudu diuji dulu matanya, sanadnya dulu. Sanad itu perawi. Dari ini sampai kepada Nabi. Andai kata itu matan, kalau dalam matan Baikuni disebutkan syarat hadis sahih itu awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yahuzza aw yarwihi adlun dobitun an mithlihi tamadun fi dobtihi wa naqlihi. Kata Imam Al-Baikuni, hadis itu dikatakan perawinya sahih, perawinya sehat, perawinya sah untuk meriwayatkan satu hadis sehingga hadis tersebut layak diterima manakala diriwayatkan hadis tersebut oleh orang yang adlun, orangnya adil. Dobitun, ingatan intelektualnya itu cakep, bagus. Mu'tamadun fi dobtihi wa naqlihi, dengan cara dia menukil hadis dari satu perawi ke perawi yang lain itu nggak ada salah sedikit pun. Ini orang dinilai juga gimana tata keramanya, kesehari-hariannya. Tukang makan di pinggir jalan enggak, minum berdiri, makan berdiri,
hadisnya ditolak. Lah orang kita sekarang mampu nggak kira-kira buat ngerawetin hadis begitu? Tukang ngomongin orang minggir, tukang bohong minggir, nggak sah riwayat hadisnya. Kalau udah terkumpul sifat-sifat ini dalam satu sanad, maka itu baru unggul dalam sisi perawi, ya, dalam sisi eksternalnya doang. Perawinya semuanya bagus, dobit, diterima ini hadis. Ntar dulu, dicek dulu isi hadisnya. Ini konten hadis, ya. Isi daripada hadis ini bertabrakan nggak dengan Al-Quran? Isi hadis ini bertabrakan nggak dengan hadis sahih yang lain? Andai kata bertabrakan dengan Quran, bertabrakan dengan hadis sahih yang lain, bertabrakan dengan akidah, maka ini hadis nggak diterima. Ini baru dari sisi tarjihnya ahlul hadis. Tapi ahlul tasawuf nggak model begitu, Wah. Orang-orang tasawuf dalam meriwayatkan hadis ada 3 cara. Yang pertama, dia langsung nanya kepada Rasul. Walaupun hidupnya nggak sezaman sama Rasul, ya ini ahlu tasawuf seperti Imam Ibnul Arabi, Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad At-Tijani, seperti imam-imam tasawuf yang lainnya, itu langsung nanya ke Rasul. Lah kan hidupnya nggak sezaman. Bagaimana caranya? Inilah yang dikatakan Rasul itu rahmatan lil alamin, salah satunya, ya. Biar kata Rasul itu udah intaqala ila rafiqil a'la kalau bahasa kita wafat. Tapi Rasul itu masih bisa kita temui yakzotan au manaman. Bisa kita temui secara langsung, secara sadar ataupun dalam mimpi. Kan begitu. Emang bisa langsung tuh Imam Al-Bushiri ngarang satu kitab yang namanya Burdah. Tahu kan ya, Burdah. Burdah itu isinya puji-pujian yang disusun buat Rasul. Satu ketika rapi ngarang kitab, Imam Al-Bushiri, ya, diparanin langsung sama Rasul. Ini kitab dihadiahin buat Rasul. Rasul saking senengnya dipuji sama umatnya, itu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Bushiri dikasih ke Rasul. Rasul kasih hadiah lagi ke Imam Al-Bushiri. Apa hadiahnya? Hadiahnya itu selimut yang belang-belang hitam putih, selimut nyak-nyak zaman dulu, tahu kan? Yang suka dipakai kalau di RSUD tuh, rumah sakit yang belang garis-garis hitam putih, itu dalam bahasa Arab namanya burdah. Nah, Imam Al-Bushiri dikasih hadiah itu selimut, maka kitab tersebut dinamakan Burdah. Burdah itu artinya selimut. Nah, maka itu bukti bahwasanya Imam Al-Bushiri ketemu langsung oleh Rasul. Nah, imam-imam yang lain masih banyak cerita tentang ulama-ulama para wali yang ketemu Rasul secara langsung. Maka pertama orang-orang tasawuf dalam meriwayatkan hadis itu nanya langsung ke Rasul walaupun nggak sezaman. Maka banyak riwayat hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin dianggap itu hadis la aslalahu, nggak ada asalnya, itu hadis palsu. Lah coba Imam Al-Ghazali, Pak, sebegitu ulama besarnya, sebegitu pandainya dalam disiplin ilmu apapun beliau menguasai. Tapi di dalam Ihya kebanyakan yang beliau tulis itu hadis-hadis palsu. Sekarang logis apa enggak seorang Imam Al-Ghazali yang sebegitu solehnya malsuin hadis, sementara beliau tahu kata Rasul kan siapa yang ngaku-ngaku
Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbohong atas namaku, falyatabawa, maka siap-siap maq'adahu minan nar. Ntar itu tempat duduknya di dalam neraka. Imam Ghazali yang begitu solehnya apa mungkin ngarang-ngarang hadis biar kitabnya laku, biar orang pada percaya apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, biar mereka praktekin, kan enggak. Tapi Imam Al-Ghazali begitu nemu hadis langsung ditanya sama Rasul, ini benar hadis Rasul bukan? Rasul ACC, ini hadis saya, baru tuh ditulis ke dalam Ihya. Nah begitu. Nah ini cara pertama oleh Imam ahli tasawuf untuk memastikan ini satu hadis atau bukan. Yang kedua, boleh jadi ada pertemuan lewat mimpi. Ya, didatengin lewat mimpi, ketemu Rasul dalam mimpi baru nanya. Dan yang ketiga, ini yang sering dipraktekin oleh ulama tasawuf. Apa itu at-tajribah? Tajribah itu apa? Praktek. Ini hadis, bener nggak ini hadis Rasul? Sebab ini hadis ada fadilahnya begini. Contoh, ada satu hadis yang dikatakan oleh ulama hadis itu adalah hadis palsu. Cuman ulama tasawuf nggak mau ngata itu hadis palsu sebelum itu dipraktekin. Contoh hadisnya, manihtajama yaumal arbi'a au yaumas sabti fa asabahul wadu fala yalumanna illa nafsah. Siapa orang yang bekam pada hari Rabu ataupun hari Sabtu, kemudian ia tertimpa penyakit belang, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya. Ini hadis kata ahlul hadis palsu. Nah kemudian ada ahlul hadis yang sengaja-ngaja ngelakuin bekam di hari Rabu. Rabi bekam satu hari kemudian belang badannya seada-adanya. Akhirnya itu ahlul hadis ketemu sama Rasul lantaran kesolehan ini ahlul hadis, ketemu sama Rasul dalam mimpi. Kata beliau begini, ya Rasul, badan saya belang. Emang apa? Saya bekam di hari Sabtu, di hari Rabu. Kata Rasul, lu kan tahu itu hadis gua. Kalau bekam di hari Rabu atau Sabtu, ntar badan lu jadi belang. Kata tuh ahli hadis, itu kan hadis palsu. Lah kata siapa itu palsu? Itu kan hadis gua. Lagian salah lu sendiri. Udah tahu gua larang, lu masih rejeng juga. Kalau begitu ya dah Rasul, maafin saya mau tobat dah. Tolong doain saya, biar saya disembuhin lagi. Begitu bangun tidur, hasil dari mimpi tadi, itu badannya si ahlul hadis udah kembali seperti semula. Nah ini satu bukti bahwasanya kalau kata ahlul tasawuf, Imam Asy'arani bilang, idza du'fa fin naqli amilna bit tajribah. Andai kata itu hadis dikatakan dhaif, lemah ataupun palsu, enggak serta-merta kita terima, tapi kita amalin dulu tuh lewat tajribah, lewat praktek. Nah, maksudnya bagaimana? Ini hadis yang tadi saya bilang, man qala la ilaha illallah sab'ina alfi marrah karena tidak ada minan nar. Ini kata ahlul hadis, ini hadis adalah hadis palsu. Cuman ada seorang ulama namanya Imam Ibnul Arabi. Nah ini Imam Ibnul Arabi punya tetangga. Ini tetangganya dengki banget sama dia. Tetangganya Imam Ibnul Arabi ngewajibin dirinya bahwa saban hari dia harus melaknat Imam Ibnul Arabi minimal 10 kali. 10 kali. Imam Ibnul Arabi tinggal di Damaskus, Syria. Dia punya tetangga ngewajibin dirinya untuk melaknat Imam Ibnul Arabi minimal dalam satu hari 10 kali. Itu ulama dikata-katain. Memang dari zaman dulu Pak begitu, bukan sekarang doang ulama mau dikatain. Cuma di Imam Ibnul Arabi yang namanya ulama dikata-katain begitu, dia mah nggak ngelawan, nggak membalikin. Ya orang kan kalau ngatain kita, kalau jelek-jelekin kita, anggap aja dia mah lagi jalan jengkek.
Kalau jalan dingke capek kagak? Capek, ntar juga capek berhenti sendiri. Jangan begitu, nggak usah kita balikin. Ya kalau kita digigit sama anjing kan jangan gigit balik. Ya, kita digigit anjing, kita gigit lagi anjingnya. Iya. Nah ini Imam Ibnul Arabi nggak ngelawan, nggak apa. Satu waktu itu orang yang dengki sama dia wafat, mati. Kudunya bagaimana Imam Ibnul Arabi? Bukan kudunya senang girang. Lah kita punya musuh Pak. Musuh kita tukang jelek-jelekin kita mati. Oh, kan kita girangnya bukan main. Bisa jadi kita nanggap dangdut seminggu. Mau ngapain? Ya, musuh gua mati. Kan begitu. Imam Ibnul Arabi enggak begitu. Dia ngelawat, dia takziah, tajhizul mayit, mulai dari dia ngelawat sampai nguburin. Ibnul Arabi ngikut semua. Tuh ulama tuh. Begitu pulang, santrinya udah nunggu. Kata santrinya, Imam Ibnul Arabi, ayo kita makan. Kata Imam Ibnul Arabi, saya kagak nafsu makan. Memang apa nggak nafsu? Ini kan hari kematian musuhmu, wahai sang imam. Kudunya engkau girang. Enggak. Saya nggak akan nafsu makan dan saya nggak mau makan sebelum saya tahu bahwasanya dosa-dosa musuh saya, dosa-dosa orang yang sering mencela saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia banget. Beliau masuk kamar, Isa keluar kamar. Itu kejadian beliau masuk kamar pagi, Isa keluar kamar. Santri-santrinya dipanggilin, diajak makan. Ayo makan sama saya. Santrinya heran. Lah imam katanya tadi ogah makan. Tadi saya emang nggak nafsu makan. Dan saya bilang kalau saya nggak mau makan sebelum saya tahu bahwasanya orang yang sering ngatain saya diampuni dosanya oleh Allah. Nah sekarang saya udah tahu bahwasanya almarhum yang ngatain saya saban hari dosanya udah diampuni oleh Allah. Lah sabab apa imam? Barusan saya kirimkan la ilaha illallah, saya baca sebanyak 70.000 kali, saya kirimkan untuk almarhum tersebut, maka saya dapat informasi setelah saya mengirimkan hal tersebut bahwasanya orang tersebut dosanya sudah diampuni oleh Allah. Jadi 70.000 itu yang namanya at-taqoh sugro. Di sehari baca berapa, catat, ntar rapi 70.000. Nah, ngomong dah sama saya sudah rapi 70, ntar saya kasih. Sudah rapi 70.000, ntar saya kasih doanya. Ya, kelar lebaran, kelar lah ini 70.000 gitu. Ya. La ilaha illallah. Cukup kalimat tauhid, nggak ada sambungan yang lain. Nah ini diantara fadilah daripada kita membaca la ilaha illallah. Ya pokoknya paling enggak tuh sehari berapa tadi? Kalau SD 3, SMP 1.000, gope aja 1.000. Kalau SMA 12.000. Nah, tinggal kita mau dawamin yang mana gitu. Gak apa-apa 300, yang penting istiqomah. Ya. Nah kemudian wa an ka'bil ahbari. Syekh Nawawi menukil satu hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab Al-Ahbar, seorang sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kata Rasul, auhallahu ta'ala ila Musa fit Taurat. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa fit Taurat, di dalam kitab Taurat. Kata Allah, laula man yaqulu la ilaha illallah. Andai kata tidak ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la salatu jahannama ala ahli dunia. Sungguh telah aku timpakan kepada para penduduk dunia neraka jahanam.
Kata Rasul, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat. Kata Allah, andai kata di dunia ini nggak ada lagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid, nggak ada orang yang mengucapin la ilaha illallah, maka sungguh akan aku timpakan neraka jahanam ke dalam penduduk dunia. Artinya apa? Ini kita kudu bersyukur, kita kudunya girang. Kalau ada tetangga kita yang masih tahlil 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haulan, ngundang tahlil, kita nggak datang. Di tahlil sampai malam banget, kagak tahu waktu. Jangan pakai ngucap begitu, kudunya kita girang. Sebab apa? Selama masih ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti belum akan terjadi kiamat. Gitu. Lain hal ketika udah nggak ada lagi yang ucap la ilaha illallah, ya, maka habis sudah, game over, kiamat. Maka kita kudu girang, jangan dikit-dikit bid'ah tuh, bid'ah ini bid'ah itu bid'ah, ya berapa? Ya, ini hadis, ya. Menyatakan bahwasanya kalau udah nggak ada lagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya maka akan terjadi kiamat. La taqumus saatu, nggak akan terjadi kiamat terkecuali bila sudah tidak ada lagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kampung itu masih ramai nggak yang begitu? Masih, berarti kiamat masih enak aja, masih jauh, belum tentu. Insya Allah masih aman. Ini kan la ilaha illallah, fadilahnya banyak banget. Kalau untuk masalah rezeki, biar hidup kita rezeki alir aja, hidup kita berkah, ada rahasianya dari Rasul. Kata Rasul, man qala la ilaha illallah al malikul haqqul mubin mi'ata marrah amanun minal fakri. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah al malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali, kapan waktunya? Ba'dal lohor, ya. Itu kata Rasul, amanun minal fakri, orang tersebut akan aman daripada kefakiran. Kefakiran, yang namanya miskin, susah, itu jauh-jauh dari kita. Kalau kita lazimin la ilaha illallah al malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali, udah 100 ditutup sama Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah, terus yang mana yang kita kerjain, yang kita sanggup dah, yang mana kita kerjain silahkan. Yang penting dalam mengerjakannya, dalam mengucapkan kalimat-kalimat tersebut ihtisaban, ya. Semata-mata yang kita harap adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biar ada asar ke dalam hati ketika kita mengucapkan satu zikir, bukan cuma di mulut doang yang kita ucap, tapi usahakan hati juga ngikut, kita resapi maknanya. Jadi kalau udah ihtisaban, apa yang kita mau Allah bakal berikan. Silakan mana aja yang mau kita baca, ya mau yang 300, yang 1000, yang 12.000, atau la ilaha illallah al malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali ba'da zuhur. Yang penting dawamnya, yang penting konsistennya. Nah, inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Daripada sedikit dari sekian banyak fadilah ataupun keutamaan la ilaha illallah yang kita ucap pada setiap harinya. Baiklah para jamaah sekalian, inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat